Tema hari ini yang kita pilih adalah agama antara ketentraman dan kecemasan. Ketentraman dan kecemasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kita selalu saja dirundung oleh kecemasan, kegelisahan, masalah-masalah, dan pada saat yang sama kita mengharapkan ketentraman, ketenangan, kedamaian. Bagaimana kita bisa memahami agama? Apakah agama menjanjikan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kenyamanan? Ataukah justru agama membuat kita cemas, membuat kita gelisah, membuat kita ketakutan, membuat kita diliputi oleh bayangan-bayangan yang mengkhawatirkan tentang kehidupan, tentang masalah-masalah yang terus-menerus merundung kita. Aneh, kalau kita berharap agama itu memberikan ketenangan, faktanya kita seolah tidak pernah berhenti dari masalah. Baik masalah itu dalam skala kecil, pribadi, atau rumah tangga, atau lingkungan sekitar, atau bangsa, atau bahkan umat manusia. Sekarang umat manusia dalam skala globalnya sedang dirundung kecemasan, kegelisahan akibat pandemi yang tak juga berakhir. Ditambah lagi oleh beragam berita-berita yang membuat kita bingung, cemas. Itu semuanya terjadi. Padahal kita sudah berusaha, kita beribadah, kita berdoa, kita meminta agar segera diselesaikan masalah ini. Tapi faktanya dengan semua ibadah yang kita lakukan, masalah-masalah tetap terjadi. Dari berbagai macam masalah, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pribadi, kejiwaan, atau kezaliman yang kita hadapi, kita dirundung oleh orang, diganggu, dan lain sebagainya. Bukankah mestinya dengan agama ini kita bisa menyelesaikan masalah-masalah ini, dan Tuhan bisa turun tangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini? Gempa bumi, banjir, longsor, pandemi, penyakit, itu semuanya terjadi dan sebagian itu tidak terselesaikan dan menjadi korban. Musibah demi musibah pun demikian, terus terjadi. Yang terbaru adalah tenggelamnya, hilangnya kapal selam yang membuat kita, bangsa Indonesia, berduka. Berhari-hari kita tidak mendapatkan berita pasti. Baru kemarin ini kita mendapatkan kepastian bahwa kapal selamnya hancur dan lain sebagainya. Nah, mengapa kita mengalami ini? Padahal kita selalu berdoa, kita beribadah, kita berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah agama ini memang tidak membuat kita lebih tenang, tidak membuat kita lebih tentram, tidak membuat kita lebih sejahtera? Ini semuanya perlu dipertanyakan. Ya, bukankah itu justru membuat kita bingung dengan agama ini? Itu yang perlu kita tanyakan. Seringkali kita menghadapi masalah-masalah, kita ini sudah beribadah, sudah minta, kok keadaan ekonomi kita makin sulit, makin berat, makin dizalimi, makin ini, makin hancur. Banyak yang sakit tidak terselesaikan, tidak bisa beli obat, akhirnya meninggal, dan lain sebagainya. Bagaimana kita harus melihat persoalan ini? Kalau memang agama itu tujuannya untuk memberikan solusi dalam kehidupan kita, dan kita tidak menemukan solusinya, apakah kita ini harus tinggalkan agama? Karena tidak mampu memberikan apa yang kita inginkan? Ataukah kita tetap mempertahankan agama dengan semua masalah-masalah yang kita hadapi? Ataukah kita sebetulnya harus menselaraskan antara akal kita, akal sehat kita, yang dengan itu kita bisa memahami agama, bisa juga menghadapi problem-problem ini, menyelesaikannya, berusaha untuk menganalisisnya, memahaminya sesuai dengan agama akal ini. Itu persoalannya. Jadi silakan host dan co-host untuk mengeksplorasi lebih jauh itu gambaran singkat tentang agama antara ketentraman dan kecemasan.
Oke, baik Ustadz. Ya, jadi jika memang demikian, lantas bagaimana atau apa yang harus dipersiapkan seorang yang beragama agar sampai pada titik kenyamanan itu, Ustaz? Karena kan ya sebagaimana kita ketahui bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kenyamanan. Itu, Ustaz. Begini persoalannya, apakah memang agama itu dianut untuk supaya kita tenang, untuk supaya kita hidup tentram, supaya kita tidak punya masalah, supaya musibah ini tidak terjadi, supaya penyakit tidak datang, supaya kita selalu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan? Apa begitu? Kebanyakan orang memang menginginkan itu. Beribadah tujuannya supaya dapat kemudahan, kemudahan rezeki. Doa-doa kita juga begitu. Kita disuruh minta rezeki, kita disuruh minta apa saja yang kita inginkan. Nah, apakah permintaan kita itu terwujud atau tidak? Itu masalahnya. Nah, kalau kita mau jujur, sebagian terwujud, sebagian tidak. Sebagian mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman, mendapatkan kenyamanan, kesejahteraan, kekayaan, kekuasaan, padahal dia tidak berdoa, padahal dia bukan orang yang religius, bahkan tidak percaya Tuhan. Sebagian lagi justru banyak beribadah, banyak berdoa, banyak melakukan hampir semua yang diperintahkan oleh agama, tapi keadaannya tidak membaik, justru makin parah, makin parah, makin parah. Bagaimana? Apakah memang kita memang mestinya beragama itu untuk mendapatkan ketenangan? Apakah Tuhan memang mengatakan bila kamu beribadah kamu akan mendapatkan harta? Bila kamu melaksanakan semua perintah agama berarti kamu akan kuat, akan mampu bahwa Tuhan akan memenuhi semua permintaan-permintaan kamu? Bukankah kita juga pernah dengar, mintalah kepadaku, aku akan penuhi semua permintaan-permintaanmu. Dan permintaan kita pasti ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan, keleluasaan, kekuasaan, ketenaran. Pokoknya yang membuat kita ini tentram. Kan begitu. Faktanya kan tidak. Nah, bagaimana bisa memahami itu semuanya? Kita disuruh minta rezeki. Katanya, mintalah kepadaku. Niscaya aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan penuhi. Nah, kita sudah meminta. Banyak orang yang baik, tapi justru dapat musibah. Banyak orang yang beribadah, tapi masalahnya tidak selesai-selesai. Dan kita lihat ada orang yang terlihat tidak beragama. Hidupnya makmur. Semua yang dia inginkan bisa, kemana saja bisa. Ada yang sudah hidupnya sulit, rumah tangganya berantakan, bahkan tidak bisa kawin karena tidak ada yang mau kawin dengannya, karena kita tidak punya uang, karena ini, dan hidupnya menderita. Padahal dia menjaga waktu sholat, beribadah. Kayaknya kita perlu melihat persoalan ini bukan hanya dengan dogma, bukan hanya dengan doktrin yang terlanjur dicangkok dalam benak kita, tapi kita perlu melihatnya dengan agama yang logis. Karena menurut kita, agama dihadirkan oleh Tuhan untuk manusia. Dan kita disebut manusia karena berakal, karena bernalar. Sehingga semua apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayat itu harus ditafsirkan secara logis pula. Sehingga ketika Allah mengatakan, mintalah kepadaku, aku akan penuhi. Itu harus dipahami secara logis, secara rasional. Bukan sebab kalau kita memahaminya begitu saja, dan ternyata kita sudah berdoa tapi tidak dipenuhi, kan akhirnya kita bertanya-tanya, apakah kita yang dianggap tidak berdoa padahal kita sudah berdoa? Ataukah Tuhan memang tidak memenuhi permohonan kami? Ataukah jangan-jangan memang tidak ada yang disebut dengan Tuhan? Orang bisa begitu. Kalau dibiarkan, ini akan menggerogoti keyakinannya dan akhirnya dia justru meninggalkan agama. Kemarin itu contoh, orang-orang yang sudah terkurung dalam tubuh yang membungkusnya, ternyata dia punya kecenderungan berbeda dengan fisiknya. Nah, mereka ini dicemooh, dikucilkan,
bahkan dizalimi. Mau masuk ke WC perempuan tidak boleh, mau masuk ke WC perempuan laki juga tidak boleh. Apakah mereka setiap kali mau memenuhi hajatnya harus lari ke rumahnya? Bagaimana? Bukankah Tuhan itu mestinya menyediakan, memberi mereka? Kenapa menciptakan mereka? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang akan muncul. Artinya, cobalah kita sekarang membuka itu. Nggak usah ditutup-tutupi, didingin-dinginkan dengan doktrin-doktrin yang kalau dibiarkan. Karena kita manusia berakal, setiap kali kita menghadapi masalah-masalah, fenomena-fenomena dalam kehidupan sosial kita, kita nanti dibenturkan oleh persoalan-persoalan yang membuat kita shock. Mungkin kita belum mengalaminya, tapi ketika kita mengalami masalah-masalah itu, kita kadang-kadang goyang, guncang. Tidak cukup doktrin-doktrin yang dicangkok itu menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia yang berakal. Gitu. Jadi mungkin kita perlu meredefinisi agama, yaitu adalah ajaran Tuhan untuk manusia, dan dia adalah solusi. Solusi itu bukan untuk mengubah segalanya sesuai keinginan, tapi semuanya by proses. Tuhan menciptakan alam ini dengan sistem, dengan aturan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita meminta, itu maksudnya mintalah yang sesuai dengan sistem yang Allah telah ciptakan, yang Allah telah tetapkan. Jangan kemudian Anda meminta doa, meminta sesuatu, yang sesuatu itu membuat Allah harus mengubah sistem yang telah ditetapkan. Nah, kemudian itu tentang bagaimana kita memahami agama. Kemudian masalah ketentraman. Apa yang kita maksud dengan ketentraman? Apakah ketentraman dalam kehidupan fisikal, dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan material, ataukah ketentraman itu kembali kepada jiwa? Apakah ketentraman itu sesuatu yang konkret, yang bendawi, yang fisikal, yang kuantitatif, ataukah ketenangan atau ketentraman itu adalah sesuatu yang bersifat mental, sesuatu yang bersifat kejiwaan, sesuatu yang kembali kepada hati dan pikiran? Ini yang perlu diperjelas. Kalau artinya ketentraman, kalau semua manusia itu makmur, semua manusia itu kaya, kan hancur kehidupan ini. Sementara Tuhan menciptakan dunia dengan dinamika. Nah, semuanya minta kaya. Kira-kira gimana itu? Kalau semua dibuat kaya, tidak ada kata kaya. Disebut kaya itu karena ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau semuanya meminta pandai dan semuanya setara dalam kepandaian, ya tidak ada yang jadi tukang batu, tidak ada yang jadi tukang semen, tidak ada jadi tukang sampah. Allah menciptakan ini dengan sistemnya, sehingga yang diminta mestinya bukan kekayaan. Dan seringkali kita memahami makna ghina dalam bahasa Arab itu dengan arti kaya. Dan kaya itu andai kan ada orang kaya, tetap tidak ada kaya yang persis. Kaya itu setara, kaya itu bertingkat-tingkat, gradual. Begitu juga ketentraman. Apakah ketentraman dalam bentuknya yang fisik, sehingga hidup tenang, rumah besar, banyak mobil, banyak pembantu, banyak uang, deposito? Apakah itu artinya? Ataukah ketentraman itu justru dalam hati? Sebaliknya, orang yang menjalani agama itu artinya orang yang membatasi kehendak-kehendaknya, membatasi gerak-geraknya, dan itu tidak nyaman justru. Yang mestinya dia bisa melakukan ini dan itu sesuai kehendaknya, ketika dia menganut agama, dia harus mematuhi agama, agama menyuruh ini, melarang itu. Bukankah itu dengan begitu berarti geraknya terbatas, kehendak-kehendaknya terbatas? Dia tidak boleh, dia silakan Anda kaya, tapi caranya begini. Silakan Anda mau hidup berkuasa, tapi caranya kan itu semua pembatasan-pembatasan yang justru membuat manusia tidak nyaman. Ya, dia harus bersedekah, dia harus berzakat, dia harus memperhatikan orang, dia harus membatasi dengan semua gerak-geraknya agar tidak melanggar hak orang, agar tidak mengambil uang orang, agar ini semuanya kan membuat orang tidak nyaman. Dia kalau berperempuan dan dia meyakini jilbab itu sebagai aturan agama, dia harus membatasi tubuhnya, pengap, tidak nyaman. Ya, itu semuanya membuat kita tidak bisa kemana-mana seenak orang lain. Bukankah itu justru membuat kita tidak nyaman? Bukankah justru banyak masalah dari situ? Kalau sholat harus tidak boleh ketinggalan waktunya,
Bayangin orang yang tidak terikat dengan agama, kapan saja dia mau tidur, mau kemana saja bisa. Kalau kita, awas lewat waktu. Ini kan semua pembatasan-pembatasan itu sebenarnya tidak nyaman. Tidak bisa kita katakan nyaman. Nah, gimana itu? Kita menganut agama yang memang otomatis membuat kita tidak nyaman dengan pembatasan-pembatasan, tapi kita minta kenyamanan, itu ada yang salah di situ. Begitu. Banyak orang juga mengatakan kita ini hidup damai. Agama itu menciptakan kedamaian. Agama itu menciptakan ketenangan. Enggak selalu faktanya. Kita dalam Al-Quran justru disuruh melawan ketidakadilan. Disuruh memihak kepada orang-orang yang dizalimi. Disuruh melawan penjajah. Negeri kita ini merdeka bukan karena janji damai. Bukan karena anjuran untuk berdamai-damai dengan siapapun. Ada perjuangan, ada pahlawan-pahlawan yang gugur. Kematian, luka, cacat, itu semua kan ketidaknyamanan. Bagaimana memahami itu?